Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yunia dengan NIM 2019 A1H034. Saya dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Satu orang masuk ke depan pimpin doa. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang penegakan hukum di Indonesia. Apakah sudah ada yang pernah mendengar sebelumnya? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang penegakan hukum. Oke, jadi di sini penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya untuk terwujudnya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Dalam hal ini, pengertian juga mencakup makna yang luas maupun yang sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan atau formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi di sini dalam arti sempit, penegakan hukum ialah mencakup penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oke, selanjutnya di sini ada proses penegakan hukum di lingkungan peradilan. Peradilan sebagai salah satu institusi penegakan hukum. Oleh karena itu, aktivitasnya tidak lepas dari hukum yang telah dibuat, disediakan oleh badan atau pembuat hukum itu sendiri. Dalam hal ini, ada perbedaan peradilan dan pengadilan. Apakah kalian ada yang tahu tentang perbedaan pengadilan dan peradilan? Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskannya. Di sini peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga ini yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan, dan yang terakhir advokat. Jadi, berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili, yaitu berupa perkara, perdata, atau pidana. Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi, pengadilan perpajakan di mana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan tersebut. Menurut lembaga peradilan, dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional, dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Di antaranya adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain, di mana terhadap keputusan pengadilan, tetapi karena kualitas, profesionalisme, moral, dan akhlak para penegak hukum yang masih rendah. Jadi di sini akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai bentang akhir atau mendapatkan keadilan semakin menurun. Prasarana yang dibutuhkan oleh penegak hukum masih jauh atau kurang memadai, sehingga di sini sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.
untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Di sini, dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di lingkungan peradilan demi terciptanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak-pihak dengan tetap mempertahankan prinsip tepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.